dengan penuh banget lift itu di CP waktu itu ya? Iya, di CP. Dia ngomong, ada sih satu konsep yang gue tuh pengen lakuin tapi gue nggak berani sendiri. Apa gue bilang, nyanyi di dalam lift. Ayo gas Ve. Itu preparation kita mengumpulkan nyali itu Niat. 1 jam lah ya. 1 jam di depan lift. Masuk mundur lagi orang antrian pengen ngeliatin, masuk mundur lagi, kayaknya tuh lift udah 12 kali lah naik turun. Coba lu tiba-tiba ke lift terus lu stand up gitu. Apa? Di dalam lift, mall gitu kan, rame. Terus lu tiba-tiba stand up. Tapi kalau stand up tuh harus ada perhatian. Kalau misalkan di keributan kita stand up, kayaknya efeknya tuh nggak maksimal. Di lift pasti perhatian bang, karena semua akan diem di lift. Gue lebih percaya kata-kata ini. Cowok tuh lebih butuh pengakuan, cewek tuh lebih butuh perhatian. Ya. Iya benar. Nah jadi apapun yang gue lakuin, yang penting gue butuh pengakuannya nih, kamu hebat gitu. Karena kalau kata orang, cowok ganteng itu akan tetap kalah sama cowok yang humoris kayak gitu. Percaya nggak tapi? Emang iya sih bang, emang iya bang. Gue kalau disuruh pilih, yang ganteng banget, banyak duit. Ntar dulu, gue ini tersinggung. Aduh. Enak juga kamar kayak begini ya. Ada piano. Udah nggak punya ibu nih. Piatu sautin apa? Gubernur semua. Nah. Lah, tiba-tiba ada gadis ini lagi. Aduh, capek banget. Nggak usah tiduran situ. Kayaknya terlalu vulgar. Aduh bang, capek Duduk banget situ bang. aja. Nggak apa-apa. Kayak rumah sendiri kan, kontrakan kamu sebelah yang banyak teh Ini kotak kan gitu. ruang tamu gue bang. Apa? Ruang tamu gue ini. Numpang di kontrakan saya. Kontrakan saya kan harusnya cuma segini tingginya nih. Bener. Season Aduh bang, kemarin. capek banget bang, ya Allah. Pijit lah. Tahu gue tempat pijit yang enak Gimana? dan cantik-cantik. Gimana? Ada di situ langganan. Kebiasaan lu datang ya? Tapi kalau mau enak beneran pijit normal ada di Empok sebelah kalau mau. Ah males pos sebelah pijitnya pakai minyak bekas cabai, panas banget. Nggak apa-apa, itu hilang penyakit. Kalau perlu pas lagi digoreng dulu gitu, Jangan dong, kebakar tar kulit gue bang. Atau nggak kalau nggak mau yang bau minyak pakai ini nih, ada Apa tuh? Vivo Aloe Vera Loop and Massage. Oh itu buat pijit bang? Buat pijit bisa, buat pelumas bisa. Yang penting dia nggak bau minyak dan harum. Lu kenapa jadi punya banyak produk gini bang di kamar lu? Lah, gua kan pria sejati. Gagah gua mah. Ini boleh gua bawa ke kamar? Boleh. Ih wangi ya? Ya, jangan begitu ciumnya. Ini kan tuh ujungnya bulat saja kemana-mana pikirannya. Gimana dong nyiumnya? Ya benar kayak gitu, dioles aja kesini baru dicium. Oh gini, terus baru Nah, cium. wangi Emang ya? kenapa kalau kayak gini? Jangan. Kayak ada Ntar gua merinding. bawa ya. Boleh. Aman. Emang dari mana tadi? Gue habis manggung semalam, capek banget. Ini siapa lagi gadis ini? Hai sayang. Lah saling kenal dia berdua. Kenalin, ini sahabat aku. Iya. Dia penyanyi juga bang. Saya Firza, saya jomblo. Krisalia, aku Bohong juga banget jomblo, beneran nonton bini lu loh. Jangan begitu, kan ini ceritanya. Ini kan semesta kita gitu. Boleh duduk gak nih? Boleh silakan Boleh duduk. duduk. Permisi. Ini teman dari mana? Ini Mohon maaf teman nih. gue penyanyi juga. Penyanyi juga. Penyanyi juga, suaranya bagus banget. Coba do dulu. Bagus. Do 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 re. Do re. Ah benar. Soalnya takaran gue dulu tuh penyanyi yang suaranya merdu harus ini bisa ngikutin ton takur. Oke. V, tumben banget ada waktu kesini. Iya, kan Biasanya kan sibuk tiap detik, sekarang gila, Tiap mega detik. job banget loh ini. Ntar dulu Amin. sibuk apa? Dia nyanyi bang, Nyanyi. nyanyi keliling. Oh, Maksudnya gerobak. penyanyi profesional, enggak dong. Ya, Penyanyi mana? profesional. Penyanyi profesional. Off air-nya udah banyak banget. Amin. Ntar dulu dari awal dulu nih, kalian kenal dari mana berdua ini? Enggak, coba dah, kalian pikirin gitu. Kalian punya rumah ada orang asing. Tiba-tiba ngajak temen mulu gitu. Kayaknya udah jadi ruang tamu gua bang. Tapi ini kamar gua. Nggak menyelesaikan apa-apa Karena gitu. kan kamar lu gue yang renov. Jadi ya gue berhak dong bawa tamu ke sini. Lu Tapi kamar gua dari kemarin pengen buka celana, lu duduk situ mulu. ya udah buka aja sekarang bang. Jangan begitu.
Kan jomblo katanya kan? Iya, tapi saya nggak siap lawan 2 orang. Nggak, sebelumnya kenal dari mana emang? Kan kita sama-sama penyanyi. Dela kayaknya terjun di dunia profesional sebagai profesional singer tuh duluan ya. Dia lebih senior. Nggak ada, ketahuan dong gue tua aja. Enggak, tapi dia kan katanya dulu Mbak Dela kan dari Jogja. Jogja. Merantau ke Jakarta kan. Merantau, ketemu dirimu. Kita tuh nyanyi di salah satu klub. Jadi dulu tuh gua klub. Asoy. Jadi dulu gua lagi pengen sibuk kesana kesini nyanyi di klub gitu. Di Jakarta tapi. Di Jakarta. Lagi ngerintis karir. Ketemu sama dia. Dia lagi mabuk-mabuk. Enggak dong, nyanyi dong. Nyanyi Kan di klub. Enggak, kebetulan ketemu di depan klub pas aku lagi mungut sampah. Mohon maaf, kamu kan Cici. Lebih Tapi cocok Cici jual nggak emas. boleh mungut sampah. Jual emas. Kamu jual emas. Sebenarnya ini yang aku jual setiap harinya. Ada juga jual elektronik sih. Iya, jadi kita ketemu di salah satu klub. Kita sama-sama penyanyi, kenalan lah di situ. Kenalan hampir tiap malam kita ketemu ya. Iya, sampai Kena satu jadwal terus. sampai mual-mual bosen sih. Enggak, nyanyi kayak gitu tuh keliling gitu ada jadwalnya atau Ada. kita menawarkan diri gitu? Udah ada jadwalnya dong. Udah ada jadwalnya. Nah, Awalnya bisa barengan terus? nggak tahu. Nggak tahu Kan kita emang jodoh. Kita jodoh aja. Terus tiba-tiba lama nggak ketemu karena Dela ini kan sekarang udah jadi ibu bos ya. Nggak ada. Yang Ibu tadi dia bos. bilang renov kamar ini kan. Mohon maaf. Nah, dia udah kontraktor sekarang. Tadi siapa manggilnya? Ibu. Ibu Dela iya. Kanjeng Mami. Kanjeng Mami. Orang sini manggilnya Kanjeng. Terlihat dari bibirnya ya. Iya, Kanjeng. Dia lagi syuting aja itu kunci pokoknya konde. Sebenarnya yang sibuk tuh dia, Bang. Sekarang. Ya kan lu tahu kan, gua kan di sini aja, ya kan apalagi di kamar lu mulu nih tiap hari kan. Lu aja bahkan jarang ke kamar lu Ya, kan. kita udah digeruduk RT kemarin. Iya. Dikira ngomong ngapain ya, padahal Iya. kita kan syuting. Iya, kita nggak berbuat yang enggak, yang iya kan. Iya. Terus nyanyi, ketemu. Terus kita dekat karena cocok juga. Ya udah suka bercanda, suka ngegibah, gosip. Dekat lah. Ngegibah. Ngegibah. Penyanyi klub yang digibahin apa sih? Oh Banyak. Emang drama di klub nggak ada, drama sesama penyanyi musician nggak ada, banyak. Yang gue tahu gini, gue pernah nonton podcast tuh waktu itu. Yang diundang sinden. Nah, drama antara sinden tuh biasanya, misalnya ada sinden yang naik nih, suaranya bagus. Nah, itu biasanya digibahin dia pakai susu. Oh, yang bilang aku pakai susuk juga ada, terus Dela yang ngebelain. Kapan ya, Pe? Nggak tahu gue waktu itu pas cerita. Katanya Cive pakai susuk Oh gitu. iya, gue baru ingat. Terus Dela yang ngebelain aku. Karena kan gue di sana jadi preman, Bang. Gue di sini aja yang kalem, tenang gitu. Gue tuh di luar udah preman. Abang-abangan. 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 Ini sebenarnya brandingan gue aja. Itu dituduh pakai susu gimana ceritanya? Karena suaranya merdu, apa dilihat orang cantik? Karena dia banyak banget abang-abang, koko-koko, mas-mas, Koko-koko. mbak-mbak yang setiap dia perform tuh ada mulu masanya gitu. Aduh, amin. Sampai buka Terus- botol 10 gitu. Terus habis itu Dela ngebelain bilang bukan pakai susuk, pakai jampi-jampi, dikeluarin deh. Iya. Sesat juga dia soalnya. Oh, banyak koko-koko cici-cici yang deketin gitu? Enggak cici-cici sih, maksudnya koko-koko yang deketin. Fans. Iya, ada lah, ada. Ada banyak, bukan Banyak. ada lah. Dia suka merendah emang. Emang yang dinyanyiin apa? Lagu-lagu melo kayak gitu? Atau semua lagu? Semua lagu cuman- Mandarin. Mandarin ya, sekarang lagi fokusnya, nggak fokus sih, cuma saya di kerjaan lagi banyaknya Mandarin karena aku kerja di salah satu bar Mandarin terbesar di Jakarta. Tapi lu percaya nggak gue orang Cina? Enggak sih. Percaya? Semua orang gak ada yang percaya. Emak gue Cina. Jauh sih. Emak gue Cina, sumpah. Malu Cina. Bapak lu gue orang Betawi, orang Palembang. Emak gue tuh Cina, tek. tek apa tuh? Cina bener Cina. Emak gue Cina. Dan orang tuanya tuh Cina, nikah sama orang Betawi. Keluarlah emak gue. Sisanya dari, gue manggilnya emak ya, ke atas itu orang Cina semua. Oh. Bener-bener Lu orang bagian Cina. yang di bawah. Iya, udah. Coba sini tangannya. Ni chou semua mingce. Hao yang sesaufan. Oh yeay. Apa sih? Bener. Artinya Kata dia tadi jangan ngerokok sembarangan. Enggak lah, nggak bener itu, nggak tahu bahasa apa sih. Nggak tahu.
Pokoknya gue bahasa Cina yang gue tau cuma pangsai doang, itu berak udah itu. Emang iya, pangsai? Nggak tahu. Lah kamu orang apa sih? Tahu aku berak tuh tapien. Oh mungkin ya, beda Cinanya nih. Berak tuh ambil perguruan kuil utara. Ini bukan, ini Cina bohongan ini mah. Tapi lu berarti nyanyi semua? Mandarin. Sebenarnya lahir di dunia top 40 kayak Dela juga. Top 40? Maksudnya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu barat gitu. Cuman karena kerjanya di bar Mandarin ya, nyanyinya jadi jawabnya kebanyakan Mandarin. Nah, gue kemarin juga kerja di bar Mandarin. Percaya nggak dia jago nyanyi Mandarin? Nggak ada. Nggak tahu List gua. gue nggak sebanyak dia. Jadi gue tuh tadinya di bar Mandarin itu ngejagain top 40-nya. Jadi gue nyanyi top 40, yang bagian cici-cici koko-koko ini nyanyiin Mandarin. Yeah. Nah, cuman karena kayaknya asik deh bahasa Mandarin nih nyanyi Ya gitu kan. kan. Ada juga lagu-lagu kayak Judika Cinta Karena Cinta, itu ada Yeah. Mandarinnya. Di Mandarin. Ada Cinta Mandarin. Terbaik Cassandra itu juga ada Mandarinnya. Banyak Itu lah. siapa? Nama Judika Cinanya siapa? Itu Lagu kan judulnya In Way I Saw I judulnya. In way I saw it. Coba kamera yang buat aku yang mana kameranya ya? Yang ini. Coba kalau misalnya ini nonton ya atasan saya ini boleh di hire udah Nggak bisa. usah, jangan banyakin beban saya. Lagu Cina yang gue tahu cuma ini doang, apa? Na 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 selesai ini. Oh, terpawa Itu. asyang. Gue kan ini. Vanessa Wu sebenarnya. Vanessa. Iya. Oke. Iya, jadi Cive itu dulunya top 40 sama kayak Top gue 40. juga. Terus dia ke bar Mandarin. Iya. Nah, dulu tuh dia ada salah satu band dulu yang Triharmoni. Triharmoni. Dia jago banget bang, pecah suara bang. Lu mau suara 9, 12, 1, Suara rakyat. 15 Suara dia rakyat bisa. malah turunkan itu si Ono. Enggak, maksudnya oktavnya. Iya. Harmoni, pecah harmoninya. Oh, gue nggak tahu lagi itu apa. Ajarin, V. Coba, tadi suara 1 dulu. Kau hancur, Dela suara 3 ya. Ya, coba. Ya nyanyi. Iya, apa contohnya? Tadi kau hancur. Oh. Coba. Kau hancurkan aku. Gimana gue mau bersuara duanya kalau satunya begini ya? Coba yang benar dulu, Kak. Bisa langsung aja, baby it's you, Anjay. you're the one I love, you're the one I need. Gak bisa langsung ke situ. Enggak, kita coba pecah suara dulu. Coba tadi kau hancurkan. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Susah deh, kita aja berdua. Gua satu terus, langsung lu nggak bisa dianggap kedua, lu bisa ketiga ya. Gua satu terus Misalnya ya. ya. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Pecah Tidak. suara. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Nah terus yang pecah apanya itu? Itu dia, suara dia tadi pecah. Oh. Jadi dia bisa di 3, bisa di 2. Oh, berlayar gitu. Iya. Oh. Gitu. Jadi kalian nyanyi berdua terus gitu? Kayaknya kurang minum deh dia nih. Coba. Enggak, Bang. itu gue penasaran. Enggak, jadi kalau harmoni itu, jelasin V. Jadi kalau harmonisasi itu kita nggak selalu nyanyi berdua. Cuma tadi kan Dela bilang dulu tuh aku ngeband top 40 bang, namanya Triharmoni. Oh itu Nah, Iya, vokalisnya 3. Nah, 3 ada Jadi 3 biasanya vokalis. Kalau band top 40 itu 3. Iya, 3 vokalis semuanya bagi suara. Iya, 1, 2, 3 gitu. Terus yang harmoninya. curut-curut ada? Kan ada orang nyanyi ntar curut. Ada, itu namanya backing vokal. Backing vokal. Oh, beda lagi. Gitu. Kadang tuh juga kita yang di klub bar itu kan kita nyanyi 7 orang, 5 orang gitu ya. Iya. V. Nah kalau partner duet maut aku tuh dia. Duet mau. Nah, maksudnya Iya. aku tuh kalau sama dia kita suka kesurupan di panggung. Enggak, kesurupan dalam arti. Udah aneh lagi nih, Pak. Dalam artian tuh apa? Nah saya kita tuh suka banget yang tarik-tarik suara kesurupan. Jadi kayak kalau udah di panggung lihat Del, kesurupan Del. Ntar dia teriak, wah gitu. Terus gantian Fei, wah bagi-bagi suara gitu. Nah, tapi bukannya kalau misalkan kita nadanya tinggi tuh harus pengiringnya juga ngikutin. Iya, kita sesuai nada. udah tahu nadanya mau main di mana. Oh. Nah, gue tuh kan suka teriak-teriak kan, Bang. Di luar gitu, nyanyi juga suka teriak-teriak. Jadi kadang kalau nyanyi, V kali ini lagunya galau, kita kesurupan ya. Kalau udah nyaut, hajar V gitu, tapi tanpa mic ya. Kesurupan, teriak-teriak. Nah, kadang dia tuh juga suka agak anjing sih. Jadi udah bagi part nih di bawah. Tiba-tiba mungkin dia ngerasa
Del, gue takut deh ngambil yang ini. Terus dia pas part itu tuh tiba-tiba langsung kayak gini, buang muka, dia nggak mau tahu, jadi biar gue yang ngambil gitu. Nah kadang gue juga gituin bang, jadi pas part ini, Del gue nggak nyampe Del, gue kayak gini, bodoh amat. Intinya walaupun kita berteman baik, kita tetap saling menjebak di panggung. Iya. Ya. Paling nyenggol. Ya, saya mau solo gitu. Saya mau solo karir. Tapi itu tahun berapa berarti? Tahun lalu ya? Kemarin. Tahun kemarin. Oh, gue kira tahun udah lebih lalu lagi. Tahun kemarin. Maksud gue kayaknya kalau dari looks lu lebih cocoknya girl band. Girl band, iya. You are beautiful, beautiful. Emang gue nggak cocok bang? Maksudnya apa ya? Udah pakai pink ini. Kamu band metal sih. Lebih ke apa tuh band metal yang kata di sampah itu yang video klipnya? Marginal. Inilah negeri kita. Oh, sambil headbang ya? Iya. Oh, tapi tadi dia pakai ini konde nggak bisa. Itu sekarang. Wah, dulu mah kacau. Oh. Darah gagak, minum darah gagak. Tapi lu ada kepengen nggak bikin girl band gitu? Tapi emang cocok ya bang ya? Cocok, girl band cocok. Ditawarin kok di tempat kerja aku sekarang girl band Chinese gitu untuk diberangkatin keluar. Enggak sih, aku lebih tetap memilih solo. Diberangkatin keluar? Ada nanti maksudnya mau di apa ya, dikomersilin lah ke Malaysia, ke China gitu. Enggak, aku tetap nyaman di solo karir. Karena ini ya biar duitnya nggak bagi-bagi. Enggak sih, biar lu dapat sendirian ya kan? Maruk gitu. Agak egois. Enggak, emang cita-citanya solo karir. Dulu pernah ikut audisi ini loh, Tina Bell, tahu gak? Apa tuh? Apa tuh? Tina Bell, adiknya Cherry Bell. Oh, jadi kayak anakan dari Suara masuk, udah audisi tuh ini tuh masuk, sayangnya overweight, dulu 74 kilo kegendutan. Sekarang berapa? Sekarang 52. Kok bisa turun? Kan dulu emang gemuk kan, terus diet keras. Stres lu ya kemarin ya? Lumayan. Asoy. Cewek gitu bang, kalau stres tuh nggak mau makan. Biasanya gitu. Kalau lu? Mabok. Kalau lagi stres. Oh. Kalau lagi nggak stres baru mabok. Mabok terus. Mabok pokoknya. terus intinya. Ya jadi abang nggak ada Minuman nggak ada niatan untuk diet. Kalau aku dulu diet itu karena dikatain, dibilang lu nggak bakal pernah punya jodoh, udah hitam gendut jelek hidup lagi. Nah, Dulu langsung diet. hitam? Iya, karena kan dulu pas sekolah SMA aku main futsal, pulang pergi sekolah naik bajai, bemo. Jadi kena matahari terus kan, terus tomboy. Nah, terus diet karena ada orang yang ngomong gitu, lu udah gendut, hitam, jelek, hidup lagi. Besoknya langsung start mogok makan. Mogok makan? Mogok Nggak makan. mau keluar rumah? Gak mau keluar rumah. Sempat jadi albino? Lumayan. Karena ada dikatain hitam juga. Tapi dulu itu ya bang, dia tuh kalau perform doang nih pakai dress gitu kan. Kalau dia main keluar dia tuh kayak laki. Jadi kayak pakai sweater doang, celana pendek, pakai sneakers, udah jalan gitu. Bener-bener gak ada cewek-ceweknya. Gue nggak ada gambaran dia selaki apa sih. Sekarang tuh dia udah pakai nih kardigan, pakai kardigan. sepatu cewek, Sepatu ya cewek. kan. Rambutnya udah biasanya dicepol doang sama dia. Semenjak pacaran baru kan. Pacar baru atau udah mulai punya follower? Semenjak negara api menyerang kayaknya ya. Benar, emang Semenjak berubah sih. punya hubungan hancur sehancur-hancurnya, terpelosok, jatuh ke tempat tangga, cium tanah gitu. Soy. Itu pepatah Mandarin. Oh iya. Ada udah diartiin kan. Sempat galau lah. Enggak, dulu juga maksudnya emang sebenarnya suka feminim, cuma emang pembawaannya tuh Laki. apa ya, personalitinya tuh emang laki. Lagi bukan laki, ngomongnya tomboy kali ya. Suka kayak teriak-teriak, terus kalau ngomong bercanda nggak pakai rem gitu. Enggak, teriak-teriak gimana maksudnya? Ya kayak dia lagi nih lah. Oi gitu kayak tiba-tiba oi, Iya. Iwan Fals, aku Iwan Fals. Ya itu terlalu laki sih. Maksudnya suka kayak apaan sih lu gitu kalau bercanda gitu. Emang SMA di mana dulu? Aku kebetulan sampai SMA pindahnya 6 kali ya, jadi agak susah kalau diceritain. Agak susah kalau Homeschooling lah, aku lulusnya homeschooling. Akhirnya homeschooling. Tapi udah berkarir tuh pas SMA. Aku nyanyi dari kelas 5 SD. Ya, Memang garisnya harus nyanyi sih berarti. nyanyi, iya. Tapi di zaman sekarang nih jadi penyanyi nih, di mana kayak dahsyat tuh nggak ada inbox tuh udah nggak ada, sulit nggak jadi? Karena kan kayaknya menurut gua lagu kita tuh masuk top chart inbox, masuk top chart dari dahsyat kayaknya lebih membantu deh. Sekarang kan karena sosmed udah naik banget ya, Ve ya.
Ya kayaknya sekarang itu lebih banyak dari sosial media sih, kayak TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. Apalagi TikTok sih Bang, sekalinya viral di TikTok kan udah kemana-mana tuh, pasti yang lain-lain tuh trending lah. Kita masuk playlist lah di Spotify, Ya, atau ada musik, YouTube musik tuh pasti tuh. Tapi kan di TikTok tuh kan musimnya lagu yang kayak aku udah lupa, Ya tak sekarang ingat lagi. kemarin kan awalnya lagu popdut gitu kan, terus sekarang ke ranah timur. Benar. Nah, kita yang penyanyi-penyanyi galau ini juga agak-agak bingung sih, kayak aduh gimana ya, lagi eranya timur nih gitu, lagi suka-sukanya timur. Nah, TikTok tuh kan juga nggak bisa kebaca kan. Benar. Kemarin Jawa mulu kan, terus kemarin popdut semua. Terus lagi timur nih, banyak banget lagu timur yang muncul kan. Ya kita yang pop galau ini, ballad ini, ya bikin aja semua konten-konten apa yang mau kita Ya kayak single aku akhirnya dibikin juga versi popdutnya buat bikin yang jogetan ngikutin lah, TikTok ngikutin. gitu, yang ngikut-ngikutin tren aja. Judul lagunya apa? Yang terakhir Rindu. Rindu. nyanyiin. Rindu. Bukan. Bukan. Beda lagi, salah mulu. Oh Tuhan, tolonglah aku rindu dia. Ku sadar tak bisa memilikinya. Oh relakan. Kok gue nyanyiin sih, Bagus Fe? ya. Kan lagu lu. Iya, gimana ya? Itu apa? Jadi gue nyanyi? Nyeritain masalah pribadi apa gimana? Itu lagu yang aku ciptain terus sama tim label aku juga, terus aku dedikasi untuk mantan aku yang terakhir. Yang terakhir, DJ Panda. Bukan, tapi dia DJ Kan juga. gue nanya, maksud gue bukan. Bukan DJ Panda, bukan. Tapi dia salah satu DJ juga, terkenal juga. Terkenal. Gitu. DJ terkenal. DJ terkenal, DJ cakep. Yasmin. Cakep, Agak-agak cowok dong. Cowok dong. Cewek. Boy William. Enggak DJ. Sejak kapan Boy William DJ? Cakep, mukanya bule. Mukanya bule. Udah, DJ. enggak. Mas Melo. Iya. Kayaknya bukan deh. DJ. Ya udah kan di sini bukan mau menebak, intinya itulah lagunya aku dedikasi untuk dia karena akhirnya kisah cinta kita harus kandas di tahun kemarin. Terus aku ciptain lagu, aku rilis lah. Kalau mau tahu siapa DJ-nya, ada di video liriknya dia. Mam. Video lirik. Iya kan udah rilis video lirik. Kok dia mau sih, Fe? Hah? Kok dia mau? Tuh Karena- kan, gue nggak boleh nebak siapa DJ-nya, tapi kalian ngobrolin itu gue nggak tahu orangnya kan jadi. Mungkin nanti nonton video liriknya dulu boleh. baru tahu. Boleh. Tuh. Ya, ngobrol. Ya jadi dia mau karena jadi kita tuh udah lama gak ketemu kan. Terus LDR. bukan, maksudnya setelah kita putus kita Putus. tuh udah gak ketemu. Terus mungkin ada kangen-kangenan lah, sempat ngobrol. Terus tim aku ada ngontek mau nggak ada di video liriknya Faye tanpa apa yang ngomongnya rekayasa, tanpa gimmick. Dia bersedia katanya, oke, karena dia tahu lagu ini aku dedikasi untuk dia. Ya udah, begitu on cam di belakang kamera aku cuma bilang omongin semua yang mau kamu omongin selama setahun ini kita nggak ketemu on cam biar natural. Tapi on cam berarti kru denger dong cerita lu. Nah, yang standby itu cuma satu orang. Jadi yang denger itu pada saat proses editingnya, semuanya denger. Gue penasaran deh, itu lu belak-belakan ngomong ini lagu gue dedikasiin untuk si pasangan ini, si Iya. pria ini. Pasti harusnya ada maksud dong di situ. Pengen balikan ya kamu? Enggak kok, di liriknya Enggak. tertulis. Kalau diajak balikan mau nggak? Pada saat itu ya. Kita sempat setelah video lirik ini menjalani hubungan lagi kok. Tuh kan, pengen balikan tujuannya ada Enggak, tujuan. di liriknya tuh tertulis sejujurnya aku tak ingin kembali, namun rindu ini menghantui. Sebenarnya aku dedikasiin karena aku seumur hidup belum pernah segalau ini. Ngegalau banget, terus aku tuh pengen dia tahu aja kalau lagu ini tuh buat dia. Buat dia. Tuh bang. Ini orangnya. Iya. Ganteng sih. Ya kan? Mirip gua dikit sih dikuncir juga. Iya benar. Beda di warna Tapi kalau kulit kata aja aku, sih. kalau kata aku gantengan Abang Firza sih. Ah jangan gitu ah. Semua pindah tempat duduk boleh. Boleh pakai Iya, selimut posisinya biar kayak sama. gitu ya. Iya. Tapi kaki cowoknya kemana itu arahnya? Penting banget ya? Penasaran, saya cuma penasaran aja. Ya intinya seperti itulah Bang. Lagi bersila itu bang, Iya. bersila. Mau dicontohin juga. Gue penasaran perasaan kamu deh. Di saat itu, Iya. Kamu gado-gado. akrab sih. Gado-gado. akrab, Ya, Heeh. kayak aku nangis juga, jadi pas ngomong sempet ngadet juga, berhenti, gagu gitu. Di sini posisi cowoknya udah punya pacar lagi.
Enggak, kita berdua di posisi pada saat itu belum punya pacar. Belum punya pacar. Belum. Wah, meledak sih itu. Ibarat ada arang tuh kan udah nggak ada apinya lagi kan. Tiba-tiba nemu pemantik apinya lagi, membara lagi. Hati tuh. Iya. Wah. Setelah off cam jalan bareng? Enggak, setelah itu kayak udah say bye, pisah langsung. Bisa. Pisahnya gara-gara apa sih? Maksudnya kita putusnya kenapa? Karena Kan Bang Fiza nggak tahu. nggak bisa aja. Nggak bisa bersama. Saya tebak lagi. Hah? Beda agama? Itu juga sih. Oh, ada faktor lain juga. Ada cuma itu faktor, cuma bukan faktor terbesarnya. Yang besar apa? Yang besar cita-cita dan harapan saya ya. Putusnya karena apa ya? Emang udah nggak bisa aja. Terus putusnya juga baik-baik kok. Cuman lost contact itu supaya kita nggak semakin galau aja. Jadi kita lost contact lumayan lama gitu. Ini sering gue tanyain ke teman-teman yang jadi bintang tamu nih. Kalau seandainya lu tidur, melek, bangun lagi di saat dimana lu pertama kali ketemu. Coba dulu ya. Tidur, melek. Lu bangun di mana saat pertama kali lu ketemu si cowok itu? Lu bakal tetap menjalani hubungan yang bakal ujungnya kayak gini lagi, atau lebih baik menghindar? Aku Apa itu? Jawaban apa itu? nanti salah ngomong. Enggak, cuma kayak Pertanyaan coba lebih spesifik. Maksudnya untuk orangnya atau kisah cintanya nih? tentang orangnya. Kalau gue pribadi, misalkan gue nggak tahu perasaan lu apa, tapi gue bakal tetap bangun dan gue tetap menjalani apa yang udah terjadi, karena apa yang terjadi itu yang ngebuat gue sekarang. Oh ya. Atau sekalian gue nggak mau ketemu sih, kayaknya dari kisah ini tuh nggak ada yang bisa gue petik gitu. Ya kalau aku juga memilih untuk jalanin. Tetap jalani walaupun ujungnya tetap kayak gini. Nah, jadi gini Bang, gue nih emang semuanya tahu lah. Maksudnya setengah dari ceritanya dia dengan mantannya itu gue tahu. Karena kan waktu kita baru putusnya kapan sih? Tahun kemarin? Agustus, September ya, setahun tepat nih. Gila, Tahun kemarin kan? Ya. Orang kalau nggak berkesan nggak bakal diinget putusnya kapan. Berkesan itu Iya putusnya. kan? Emang saling sayang aja, Saling cuman ya sayang. gitulah. Hei kamu, denger ya. Jadi dia itu galau nih. Galau lah, pokoknya dia bucin banget lah. Hidupnya dia, dunia dia tuh cuman dia orang yang dia pikirin gitu. Kadang kalau kerja mah tetap kerja ya, butuh duit ya. Butuh duit tuh. Tetap kerja, cuman gue tuh jengkel lagi nih. Jengkel nggak tuh gue? Followers TikTok dia tuh udah gede banget Bang. Oh udah konten berarti, udah konten? Udah. Ya, Terus berapa sih followers TikTok lu tuh? Udah 700-900 Dulu gak sih? 600 sekian. 600.000 sekian. Nah, followers Instagramnya tuh 40.000 sekian. Si Pak mantannya ini, si X ini produktif banget Bang. Setiap hari ada aja konten sana sini. Produktif lah orangnya gitu. Dia enggak. Kerjaan dia tuh cuman ke outlet, nyanyi, mabok. Nggak mabok. Oh, nggak mabok. Maksudnya say hey santai, sama iya. tamu-tamunya, abis itu dia balik atau dia main kemana-kemana. Jadi bener-bener gak ada produktif buat konten apapun. Itu sempet gue marahin. Konten lu yang kemarin di TikTok mana? Digedein lagi, maksudnya dilanjutin lagi. Kan dia tuh suka ngamen, nyamperin pengamen. Iya, nyanyi Terus spontan, nyanyi gimana-mana gitu. Spontan. Wuih. Ya gitu. Ya, terus sempet gua inilah. Gua kan memang orangnya jahat kan. Ibu Suka tiri. maki-maki orang kan. Kanjeng mami. Kanjeng mami. Dia tuh kalau maksud gue tuh biar dia tuh melek gitu loh Bang. Si X aja produktif sampai sekarang gitu loh. Lu juga harus lebih bisa produktif. Tapi menurut gua ketika kita jatuh cinta atau ketika kita lagi sedih, nggak apa-apa tahu berlarut-larut sampai perasaan itu beneran habis. Tapi jadi nggak ada duit Bang. Kan kita semua ini kerja karena konten, karena sosmed. Tapi hati tuh mau apa yang dia mau. Anjir. Ya jadi dulu aku sempat maksudnya yang konten tuh cuman kalau momen aja. Tapi aku belajar banyak juga dari mantan aku ini karena dia tuh orangnya bener gak bisa banget diem. Pokoknya harus di studio, harus konten segala macam. Kenanya pasti putus, terpuruk. Aku sempat vakum kerja hampir sebulan. Gila. Aku cuti. Dapat duit dari mana itu? Aku ke Bali. Ke Bali. Iya.
biasa healing Gen Z Pilih gitu. mencari bule-bule Enggak Kolombia. dong. Enggak. Healing Gen Z yang kayak nangis di pantai sampai petang gitu, terus malamnya sendirian di bathtub gitu loh, yang Gen Z banget. Asoy di bathtub nangis megang jus jeruk gitu kan. Nah, Aso. itu sebenarnya bukan healing, itu lebih ke ani-ani sih. Enggak megang jus jeruk, enggak, di bathtub aja. Referensi gue kenapa salah mulu ya di mata kalian ya? Nah, terus habis itu udah pas aku comeback lagi, itu aku langsung kayak ya ada juga lah konsul sama Dela kayak gue kayak mulai ngonten, mulai ini, mulai itu. Tiba-tiba puji Tuhan, alhamdulillah Banyak konten yang viral. banyak yang FYP, terus kayak pesat banget perkembangannya, insight aku, dashboard segala macam gitu. Enggak, tapi pas putus katanya lu kan udah 700 follower ya? 700.000 kan? Hampir. Itu sebelumnya karena apa? Itu aku ngonten sama pengamen gitu-gitu juga, cuman naiknya tuh waktu itu tuh karena kayak ya sama yang tadi aku bilang, momen kayak satu video naik followersnya naiknya cepat, tapi abis itu aku vakum 2 bulan aku nggak ngapa-ngapain. Itu yang konten sama Mbak Dela waktu Di di live? live? Sebelum itu atau sudah Sebelum putus? itu. Sebelum. Sebelum gue kenal dia, ketemu kita Sering naik lift? satu panggung, itu dia followersnya emang dia udah konten kreator konten yang begitu, yang dia makan di mana ada pengamen terus tiba-tiba nyanyi. Enggak, gue mau nanya dulu deh, ini perlu dijelasin, emang nggak pernah ngeliat konten aku yang FYP ya? Pernah lewat. Cuman saya fokusnya sama yang pengunjung belakangnya gitu. Cakep nih yang belakang gitu. Oh, mestinya aku nggak cakep. Cantik, cuman kan kamu nggak mau sama aku. Cuman kalau yang itu kayaknya mau deh. Tapi udah follow belum? Udah, Masa sih? ntar lah lihat. Kalau di sini ketahuan kan belum. Iya, jadi waktu itu gue hubungin Vela, Ve ngonten dong, gue juga mau dong ikutan konten lu yang di depan umum gitu. Karena Coba gua nggak gimana pernah. perasaannya pas nyanyi di lift itu? Anjir, malu banget sih, Bang. Orang tuh banyak mikir kita gimmick loh itu. Iya bang, itu malu banget. Tapi kan lu udah nodong kamera gini kan? Tapi Iya, kita tapi nggak nge-brief orang. Nah, iya. Iya, Kita orang kan nge-brief mikirnya diri kita berdua aja. orang mikirnya dalam lift itu mungkin teman-teman kita, padahal enggak kan, Del? Enggak. Gimana perasaannya saat itu? Udah dekat banget sih. Gue di lift ya, gue ngomong aja tuh gue malu rasanya. Kita ngomong biasa aja tuh malu ya kalau di lift ya. Nafas aja kalau bisa jangan bunyi gitu. Tapi kita di situ nyanyi bang. Dengan penuh banget lift itu di CP waktu itu ya. Iya, di CP. Dia ngomong, Del, ada sih satu konsep yang gue tuh pengen lakuin tapi gue nggak berani sendiri. Apa gue bilang, nyanyi depan lift, di dalam lift. Ayo gas Ve. Itu preparation kita mengumpulkan nyali itu Niat. 1 jam lah ya. 1 jam di depan lift. Masuk, mundur lagi, orang antrian pengen ngeliatin, masuk, mundur lagi. Kayaknya tuh lift udah 12 kali lah naik turun. Sampai akhirnya, masuk Del sekarang. Masuk kita. Masuk. Pas lagi rame. Pas lagi rame. Udah gitu liftnya berhenti di tengah jalan. Kita kan berharap dari bawah sampai atas itu kan jangan Jalan berhenti. terus, Berhenti jadi ting, kebuka, terus orang masuk lagi. Itu rasanya kayak gimana ya? Jadi gue tuh nyaut dia nyanyi terus kayak cepetan kelar, anjir cepetan kelar. Pas kelar Lari. kabur katanya. Lari. Itu view-nya sampai berapa? Lupa Jutaan lebih ya? Jutaan lebih. Wah, ada lagi abis itu tapi di lift lagi enggak? Ada di taman ya. Ada, kalau sama dia di taman, kalau aku di lift lagi ada, aku terus disautin orang lain ada juga. Itu beneran Pe? Itu Disautin beneran? Disautin beneran. Orang lain itu? Dia penyanyi, iya. Ternyata dia penyanyi juga. Emang harus di lift sih konten itu? Tapi malu bang. Coba lu tiba-tiba ke lift terus lu stand up gitu. Apa? Di dalam lift, mall gitu kan, rame. Terus lu tiba-tiba stand up. Tapi kalau stand up tuh harus ada perhatian. Kalau misalkan di keributan kita stand up, kayaknya efeknya tuh nggak maksimal. Di lift pasti perhatian bang, karena semua akan diem di lift. Tiba-tiba lu Bener sih. ngomong, bercanda, ketawa gitu kan pasti orang bilang, ih Canggung, orang gila mana canggung. nih gitu. Karena banyak juga respon orang-orang nggak semuanya happy. Banyak yang kayak begini, banyak yang kayak Fancy sinis, gitu. iya. Di pesawat pernah nggak? Agak Pernah, tapi aku nggak post. Ah serius Cuma ya? aku nggak berani, iya. Tapi aku nggak berani yang kencang-kencang karena takut ditegur sama si mugara-mugarinya kan. Jadi aku nyanyi terus, tapi kan suara pesawat tuh kan kenceng banget kalau lagi di atas, Iya, benar. gitu kan. Jadi percuma pas aku nyanyi, yang denger cuma sebelah, yang belakang tuh nggak denger. Jadi aku nggak post. Harusnya lu bawa mic. Itu Mic bluetooth itu loh. dibakar aku hidup-hidup habis itu di atas. Iya katanya lu ganggu banget lu gitu pasti. Di kereta? Di kereta enggak. Kayak transportasi umum oke sih. Karena soalnya itu menurut aku orang-orang pada istirahat kan. Jadi enggak lah. Kalau lagi di publik mungkin orang masih kayak ya udahlah gitu. Kalau kayak gitu aku takutnya orang ngamuk. Kalau aku ditonjok Harusnya gimana? di apa bang, naik apa sih? Kalau orang pulang kerja KRL ya? KRL, Transjakarta. Iya kan? nah Sore-sore iya. pas orang pulang kerja gitu, Ve.
Nah itu justru lagi pulang kerja, hektik, padat, panas, Nah, lu digebukin nyanyi. warga, nggak mau. Gue digebukin, yang mau nolongin siapa? Caranya jangan cuma nyanyi. Apa Pas tuh? Jakarta kan ada tiang, muter-muter di tiang. Oh, penari tiang. Pole dance, kalian pole dance ya. Pole dance. Gue mikirnya gitu, transportasi umum kayaknya oke sih. Pengen coba sih, pengen coba. Gue kalau konten live gue pernah ngeliat lucu ya, tapi efeknya ini lucu. Adalah ada konten India, tau nggak? Jadi di live dia kayak 3 orang berduka, bapaknya meninggal, ya kan? Bukan. Jadi ada 1 orang dulu berdiri diam, kagak ngobrol kagak apa, diri diam. Tiba-tiba liftnya kebuka, ada sekeluarga gotong foto, nangis. Keluarga saya meninggal. Nah yang ada di foto ini adalah orang yang dari tadi diam. Oh itu aku tahu, Tahu nggak kontennya? aku tahu. Itu lucu banget ya? Aku tahu, terus orang yang kayak, hah? Gitu ya. Ngejerit-jerit. Ya, aku tahu. Nah bikin konten gitu mau nggak? Enggak. Maksudnya gini, kamarnya aja sekarang kan orang kayak Cici suka nyanyi. Kebetulan Bikin Kak, konten mati. iya tiba-tiba. Cici suka konten mati gitu, masa gitu Jangan, kan Ci. jangan Jangan, lucu. Ci. Nyanyi menghibur orang sakit di rumah sakit. Itu juga pengen, atau nggak kayak ke weddingan orang nggak tahu diri gitu datang terus pengen Tiba-tiba coba kayak nyanyi. Iya, artis bener sih. luar kan gitu pengen. Cuman kayak aku mikirnya di Indonesia ini masih banyak banget netizen yang komennya tuh nge-hate gitu. Oh, Jadi ada ya berarti ya? Jadi ada satu konten aku di Instagram yang aku nyanyiin orang pacaran. Mungkin ntar boleh dimunculin di sini. Gaya Boleh. banget. Editor yang repot nggak Gaya apa-apa. banget. Nanti aku kasih tahu. Editornya hebat. Iya. Oke, keren. jadi aku kasih tau videonya yang ini. Oke. Itu semua isi komennya, semua ya aku bilang nggak ada 1 atau 2, semua yang di Instagram full hate. Karena dia bilang aku pick me, aku cewek nggak bener lah, lu nggak izin dulu segala macem yang di Instagram. Tapi yang di TikTok semuanya positif dengan video yang sama. Nah, yang di Instagram itu bikin followers aku naik 30.000 dalam waktu 4 hari. Deres itu. Gara-gara video itu. Tapi nggak izin juga bisa Yang bisa itu juga. padahal aku izin. Oh itu izin. Itu izin, makanya aku bilang kayak netizen Indonesia ini kan kadang kurang edukasi ya, gitu. Sabar dong. Gimana? Harus Gimana? edukasi ya. 2 kali lagi? Ya, nggak apa komen sebanyak-banyaknya. Kayaknya Alis doang tadi yang naik. Gue rasis. Nggak boleh bang, astagfirullahaladzim. Kan lu juga Apa? ini. Chinese food. Chinese gua. Dia. Chinese. Chinese food ya? Fuyung hai gua. Gak usah, jangan pernah pikirin perkataan orang lah, yang penting coba aja dulu Krisalia 2025. Bisa kata mutiara. Iya banget kata mutiara. Ya sama, kayak konten juga gitu, banyak yang suka komen apaan sih lo gini, ya jangan dibaca, kayak lu mau lihat, lu follow, nggak mau ya lu jangan follow kan, Skip jangan repot gitu ya, kan iya. Jadi kalau netizen kayak hate comment gitu, haters gonna hate kan, Benar. artinya Itulah udah makan belum? Gua nggak bisa bahasa Inggris, Mandarin mah lihai. Ya coba lu ngomong pakai bahasa Mandarin aja. Ntar dijawab sama dia. sebenarnya aku juga mau ngaku, aku juga nggak bisa, covernya doang. Gua lause doang yang tahu. Harusnya lirik Mandarin aja lu. Oh iya. ngomongin ke dia. Lau Tifang Hai Tilau Si Boba. Nah itu belanja ke si Boba, ada minuman si Boba namanya. Gue tuh TikTok susah dah untuk FYP nggak tahu ngapa gitu. Kadang nggak bisa ketebak ya kalau algoritma. Bener itu sih, ya. gue juga. Aku juga gitu, kayak misalnya konten-konten rata-rata yang naik tuh yang sama pengamen yang sekarang-sekarang ini. Lu percobaan keberapa akhirnya ketemu itu? Dari pertama kali Pertama kali udah itu langsung oke. 7,5 juta kalau nggak salah. Habis Termasuk itu jadi algoritma aku samain terus, nyanyinya sama orang luar terus. Tapi kalau aku rubah tiba-tiba konten beauty atau aku cover, turun. komedi, nggak pernah nyobain komedi? Enggak, soalnya hidup aku udah cukup komedinya. Lebih ke tragedi sih kalau yang dari tadi mah. Coba deh bang, lu ngonten sama dia bang. Apa? Di lift, lu Nyanyi? nyanyi, lu joget. Tergantung kakak aja mau nggak jalan sama saya. Mau? Oh jangan gitu, oh istri saya nonton. Kenapa nggak mau? Katanya tadi jomblo. Apaan? Oh iya. Konsisten dong. Tadi katanya jomblo. Ini baru ngechat istri tadi. Nggak jomblo. Oh baru ingat. Gue TikTok tuh susah banget naik gitu, nggak tahu algoritmanya tuh apa gitu. Banyak yang bilang katanya TikTok tuh yang penting langsung 5 detik langsung tahu tujuannya apa gitu. Kayak ini kan kayaknya langsung tahu kan, ada kamera gitu nyanyi, oh ini tujuannya mau prank gitu.
Mungkin ya, aku juga nggak paham. Cuman kalau aku tahu jangan lebih dari semenit. Tapi aku banyak juga ngeliat orang videonya lebih dari semenit setengah, FYP juga, jutaan juga. Tapi kayaknya di detik-detik awalnya menarik deh. Harus mungkin menarik ya? gitu Mungkin ya? Gue nggak tahu juga soalnya. Mungkin jadi harus pasang muka-muka kayak, gitu dulu ya. Gimana? Nggak menarik sih. Tapi kalau ngamen gitu, lu ngamen di luar gitu pas lagi makan, tiba-tiba ada pengamen terus lu nyanyi, itu biasa briefing dulu nggak? Izin dulu nggak sama pengamennya? Kalau mau jujur, biar netizen juga pada tahu ya, nonton nih podcast sampai habis ya, itu juga pasti ada izinnya. Nggak semuanya langsung spontan, kecuali banget, tapi ini kayak momen yang jarang ya. Kayak dia nyanyi, udah pas di nada aku, terus aku tahu lagunya, pasti langsung aku tembak, kamera langsung standby gitu. Tapi kalau emang ketemu pengamen yang dia, maksudnya susah ya, kayak yang pas di Medan tuh yang paling FYP, ada biolanya segala macam. Itu aku ngomong dulu izin kayak, aku mau konten bareng dong gitu, biar nyanyi bareng. Ada yang dadakan, ada yang izin, cuma kebanyakan izin. Kalau dibilang settingan berarti enggak, izin. Izin. Nah, izinnya, Pak saya mau nyanyi Pak, gitu. Iya izinnya gimana? Cara izinnya gimana? Ih blow on ini. Izinnya gimana? Yang ngomong kayak sebenarnya kalau izin ada yang aku kayak panggil pengamennya terus bilang aku mau ngonten sama. Kalau panggil gini, kalau gini jenggut. Iya Pak, saya panggil gini. Maksudnya gini kayak Mas, aku mau ikutan ngamen boleh nggak gitu. Oh boleh, mau lagu apa? Tapi kalau yang dadakan itu selalu yang kayak cici nyanyi dong, itu udah pasti aku dadakan. Udah pasti aku kayak oke, gas gitu. Baru abis itu aku izin, boleh nggak aku post di TikTok aku. Tapi gue kasih ide deh. Lu beneran ngamen sama pengamen, salah satu pengamen, lu cariin saweran yang banyak buat mereka, terus duitnya buat mereka. Itu udah kepikiran juga. Konten. Tapi jadi konten panjang gitu ya? Iya sih. Bisa berapa? Nah, tapi kan lu bisa potong-potong. Itu aku udah kepikiran, cuman lagi bingungnya tuh nyari di mana, sempat mikir kayak tapi harus pakai mic yang ini, yang bluetooth itu biar agak kenceng aja. Atau ini komen-komen netizen yang haters jadiin lagu. Kayak tadi kan misalnya ide bagus tuh. Kamu pick me gitu-gitu tapi jadi lagu. Iya bisa juga ya. Bisa. Tapi enggak, gue masih mikirin. Terlalu banyak diemnya deh. Gak apa-apa karena gue jujuran gue nggak tahu dunia musik. Iya. Kalau gue pengen menanyakan sesuatu, ada kepikiran di gue kayaknya jangan deh terlalu jahat gitu. Gue tuh sebenarnya pengen gue tanyain adalah nggak tahu ini jahat apa enggak ya. Kalau jahat nanti potong aja. Kalau nyanyi di klub-klub gitu bayarannya gede nggak sih? Kalau kita ngomong reguler, udah pasti enggak ya. Enggak. Sekali lagi zoom, enggak. Dua kali lagi. Enggak pokoknya ya. Kecuali guest gitu. Kecuali guest star, ya event itu gede. Tergantung perusahaan. Iya juga sih. Tapi itu akhirnya bisa beneran ngebantu karir kalau reguleran. Ya ngebantu karir, bukan ngebantu pemasukan sih menurut aku, tapi ngebantu untuk exposure. Apalagi kalau misalnya kita kerja di salah satu perusahaan yang udah ada nama ya, itu ngebantu exposure. Apalagi kan lu katanya di klub kan, ada nggak yang nakal gitu? Oh banyak. Tiba-tiba, ini saya nyawer ya, tapi saya tambahin lagi nih, kamu harus sulap. Tuh, letak nakalnya di mana bang? Ya nakal nyuruh orang penyanyi sulap. Nggak, maksudnya hal-hal yang iya gitu. Iya, enggak. Banyak, belum lama kejadian, sebenarnya banyak ya, cuma aku cerita yang paling deket ya. Hampir bulan lalu, belum sebulan, ada orang dari China, duduk, terus dia suruh security, dia suruh server, dia minta supervisor juga untuk bawa aku ke tablenya. Biasa kalau kenalan itu aku udah biasa aja, maksudnya cuma sekedar hi, thank you, have fun gitu ya. Tapi kalau ini dia nggak, udah hi, aku bilang thank you, enjoy, have fun. Dia langsung ngeluarin Google Translate, tulisannya gini, pakai bahasa China, ditranslate ke Indonesia, tulisannya, kamu pulang sama aku kasih 50 juta cash. Tiba-tiba dia keluarin duit segepokan sambil di sebelah HP-nya, 100 ribuan segini. Aku ngamuk. Tapi aku kan tinggal. Pulang doang, Fe. Dia ntar pulang gitu kan? Nggak mau aku cewek apaan. Aku nggak mau 50 juta. Maunya? 55. Nambah 5 juta doang. Tapi banyak.
Itu juga kejadian di ini kemarin. Uwan. Oh, yang Uwan dilecehkan. Heeh. Itu di tempat aku kerja kok. Lokasinya? baru Ya. lagi. Iya. Ya kata dia mau Buka Suruh buka celana. celana kan. Menurut kalau lu mau nggak bang? Apa? Lu stand up gitu kan. Heeh. Terus lu dikasih koper ya, bukan duit gini lagi, koper. Dolar lagi. Dolar. Iya. Yang isinya itu $1 juta. 1 Berapa juta itu dolar. rupiahnya? Berapa? 130-an. 160 juta lah. Nah, $1 juta. 1 juta dolar enggak ya? M Miliaran. dong. Iya. Eman. Iya, tapi lu disuruh buka celana sama sempak-sempaknya. Buset, gue puter-puter. Asik, dapet duit gitu. Kasihan banget jadi lu bang. Enggak, duitnya udah banyak banget itu. Kalau misalkan 50 juta juga enggak gua. Oh, tapi kalau $1 juta lu. Oh, gua puter-puter. Gua jadi baling-baling. Tapi abis itu lu kena ini loh. Apaan? Kena blacklist loh di mana-mana. Yang penting gua Nggak terbang kerja lagi. gitu. Iya sih, tapi tergantung direkam apa enggak. Ya pasti direkam dong. Namanya orang udah buka celana pasti orang sibuk. Enggak Berarti lah. netizen Indonesia langsung begini bang. Enggak, kalau kasus Firza Logika telanjang pada saat stand up. Nah, enggak, kasusnya kalau dia kan ini apa namanya? Diam-diam. Ya kan? Iya. Kalau Wan direkam, kalau Iya. direkam itu gua nggak mau. Iya. tapi kan pas lagi lu stand up di panggung besar gitu. Ya gua teriak dulu, turunin semua kamera, gua bagi dah. Kayaknya ya. Kayaknya Lu ya. pernah nggak dinego begitu? Dulu zaman 2016 waktu gue masih di Jogja. Awal-awal banget gue nyanyi di klub, gue baru pertama kali tuh bang liat orang ciuman di depan mata gue bang. Jadi gue perform jam 2 pagi kan, orang cium, gue gini, ikut. Bertiga. Itu gue tuh baru banget mau masuk kuliah 2016 tuh gue kelar SMK terus gue mau kuliah kan di Jogja. Jadi gue ngamen, jadi cewek cowok tuh udah ciuman gue kayak anjir, apa Jadi pengen gitu ya? Enggak, Cok. Oh, enggak. Ditoyor gini, jangan ngelamun. Maksudnya gue senora itu, karena dulu di Kalimantan kan gue mau dugem aja gue harus ke Samarinda. Yeah. Karena gue di Bontang kan, yang maksudnya yang punya klub tuh di Samarinda sama Balikpapan. Gue dugem pertama kali, gue OTW jam 6 dari Bontang sampai Buat dugem? Samarinda jam 10 malam. Terus Iya, pulangnya gimana itu? iya. Ya udah pasti nginep lah. Gak nginep gue, nunggu sadar dulu baru balik lagi. Kayak gitu bang di Bontang. Susah banget jadi orang situ kan mabuk doang ya. Iya. Susah, makanya di sana orang kaya-kaya banget. Karena bingung Makanya mau pas duitin pindah ke mana. Jakarta kelakuannya begini langsung. Ini di sama nasi padang diminum. Nggak ada. Iya, jadi gue pertama jadi bingung kan, anak-anak bocah gitu yang bingung. Terus habis itu turun lah, Del ayo temenin yuk, ada yang mau kenalan. Ngapain kak? Aku gituin nggak sama vokalisku yang satunya. Nggak apa-apa, cuma minum doang, nemenin minum doang. Ikutlah, gue nggak mau sendiri bang. Berdua deh yuk, berdua duduk. Terus yang lain pada dikasih gopay gitu, gue mau dibungkus. Ikut aku ya gitu. Terus gue bilang, gue bingung dong, anjir gue mau diapain, ikut pulang. Akhirnya gue semenjak dari situ, gue udah gak mau lagi kalau ada yang ngajakin minum. Sebenarnya nggak perlu minum, nggak perlu diajak pulang, banyak yang nakal. Kayak contoh ya temen nyanyi aku, masa kena pelecehan lah ya. Kayak sorry banget, apa ini namanya, bokong. Mungkin dia awalnya mau giniin ke pinggang, bokongnya dicolek. Aku pernah kejadian hampir di sini, sebelah sini. Cuman pada saat itu aku udah selesai kerja, udah turun panggung, jadi aku ada hak buat marah dong. Aku giniin tangannya, aku panggil security, aku bilang urusin orang yang ini. Aku bilang gitu kan, security waktu itu pada kayak mulai nganggo gitu loh. Nah kalau pas di panggung pernah kejadian, di panggung pas mau ngajak aku lagi nyanyi, dia gini-giniin aku, mesti turun, aku pikir dia mau request atau apa kan. Dicium lu? Dipegang kena bokong aku, gak bisa marah mau gimana. Jadi cuman kayak gitu. Harusnya lu yang kayak di konten-konten itu, Mike, tuh Iya, gitu ya. Iya, kalau gua gituin bang. Kalau di panggung gua gituin, tapi kalau di maksudnya itu kan orang banyak menyaksikan ya. Gua tuh cuman takutnya kalau kita berdua doang, digituin, gua mau gebukin, ntar gua dikira orang gila, KDRT. Cuman itu harus pastiin dulu pakai mic nyanyinya. Kalau pakai yang begini ya nggak satu. Bener sih. Iya. Bener. Tapi ada kejadian temen kita ya, digesek nggak sih kakinya? Dia Digesek pakai ATM, jir.
Ya kemarin Tapi juga, itu kayaknya sakit jiwa kemarin sih juga kamu. kena Maksudnya digesek? bokongnya. Ya maksudnya banyak lah orang-orang kayak gitu. Akhirnya pas selesai nyanyi turun, muka langsung berubah, bilang security, ngechat grup, bilang ke atasan, bilang yang benar dong ini juga pada itu, blablabla, terus baru diurus, dipanggil orangnya, ditarik, dijagain 2 security, dijagain di meja supaya nggak kemana-mana gitu. Jadi Banyak orang sebenarnya gila. security itu tanggung jawabnya jagain kita juga bang, jagain talent-talent penyanyi situ lah. Nah panggung yang di outlet itu tuh tinggi banget, dadanya Enggak dong. orang berdiri dong. Ya. Iya dong, ya kan. Jadi pas teman kita nyanyi gini-gini, iseng kayaknya kartu ATM atau apa diginiin di kaki gini. Terus kita kan, Kan punya itu light pelecehan stick, ya? punya light stick. Kadang kerok aku, dia gini-gini betis, tak kan itu rok kita keangkat ya, makanya kita selalu pakai short gitu loh. Kadang ya banyak lah, apalagi orang-orang menurut aku yang paling kurang ajar tuh Gua nggak orang luar pernah sih. sih, gua nggak pernah. Mungkin kalau gua digituin gua injek kepalanya. Atau itu kode ya? Nggak pernah karena Della kalau manggung bajunya tertutup banget. Iya kan? Syar'i. Syar'i. Terlalu tertutup. Dia tuh kayak tertutup banget. Tapi mungkin nggak itu kode. Kode apaan? Kode aja kayak ikut gua gitu, kayak ATM sih gua bayar lu gitu. Sebenarnya nggak, dia iseng aja, iseng aja. Ada juga yang memang sakit jiwa bang, kayak orang kurang aja. Cuman gua nggak tahu kok orang-orang kurang ini tuh bisa buka botol gitu loh. Punya uang. Punya uang gitu loh. Maboknya rasanya nggak tahu, tipe-tipe yang maboknya lupa ingatan, yang pulangnya berantem di depan gitu loh. Tapi dia tuh sekarang, tadi dia baru cerita di Dalam. belakang. Dia tuh sekarang udah positif Punya? banget hidupnya. Hah? Iya, aku kayak sholat 5 waktu, Nggak ada kan, lu bukan Dari tadi lu ngomong puji Tuhan. lupa. Ya positif lah, maksudnya sekarang hidupnya cuman cari duit, membahagiakan orang tua dan sekitar. Tepuk tangan dulu dong. Template. Orang tuh berubah pasti karena udah pernah kejedot batu gede itu. Nah, Nah ini, mendingan kita nanya batu gedenya itu apa? apa, lu jangan lihat ke gue. putus Kayak minta tolong ya? Iya Kayak, kan? saya nggak mau putus buka cinta kali ya, soalnya banyak, maksudnya personality aku juga jadi berubah. Yang tadinya suka banget kayak ngopi harus di luar, sekarang lebih baik kayak ya aku di rumah aja istirahat, ya udah capek kerja. Kamu masa belum ketemu orang baru sih? Nah, Ada yang baru. Ada yang ada baru? nggak sih? Kok lebih tahu gitu sih? Ada yang kemarin itu, tapi masih nggak? Ya, ada. Ada orang baru? Ada. DJ juga? Bukan. Oh, tidak. Kok gue yang jawab ya? Pacar siapa ini? Nge-support TikTok juga? Konten? Dia support karir aku banget ya. Support maksudnya dalam artian Support dari luar. Karena kan yang lama juga support kan? Iya. Support secara mental lah gitu. Nggak gini bedanya. Kalau yang X kan dia juga di dunia entertain. Kalau yang sekarang ini kayaknya bukan di dunia entertain. Jadi kalaupun kita bahas ini juga orang nggak ada yang tahu karena nggak pernah ada di sosmednya Faye juga sih. Iya. Iya. Nggak pernah ada di mana-mana, Nggak pernah ada di mana-mana. dimanapun. Kerjanya apa jadi dia? Dia suka nuyul kalau apa. Apa? Nuyul. Nuyul apa? Dan Nuyul itu kita melihara tuyulnya, nggak kita yang jadi tuyulnya. Kerjanya apa ya? Nggak tahu lah, nggak bisa dijelasin. Pokoknya dia nggak pernah muncul di semua kamera, semua sosial media, Berarti semua platform. normal aja kerjanya. Normal aja. Kantoran? Pedagang? Pengusaha. Pengusaha kali ya? Pengusaha? Ya mungkin ya. Iya mungkin ya gimana sih? Tapi sayang banget. Orangnya ada di belakang sini? Enggak ada. Kecil ya, kecil ya. Ya kalau ngomong sayang banget ya, hati kita, ntar kalau gue ngomong gini sayang banget dibilang ala peres gitu lagi. Enggak apa-apa. Ya, tadi kan udah aku jawab gitu. Berarti dia adalah orang yang cukup untuk merapikan hati yang sudah diacak-acak. Lebih dari cukup. Aso, ditata ulang. Kelebihan Kayak saya. ruangan ini nih, ditata ulang tiba-tiba. Siapa yang natain? Kamu. Iya. Tapi lu juga gitu nggak bang? Apa? Maksudnya sosok cowok itu kan harus banget bisa nyetir ya. Maksudnya kalau di Islam kan imam kan. Jadi emang semua tuh emang harus atas izin lu, terus bener-bener lu urus gitu loh. Lu arahin gitu. Gua Nggak tuh boleh melengsong gitu. Gue lebih percaya kata-kata ini. Cowok tuh lebih butuh pengakuan, cewek tuh lebih butuh perhatian. Iya. Iya benar. Nah jadi apapun yang gue lakuin, yang penting gue butuh pengakuannya nih, kamu hebat gitu. Afirmasi. Afirmasi aja, iya. oh kamu salah ini harusnya begini, kayaknya kalau begini kamu jadi lebih hebat gitu. Gue butuh pengakuan.
Yang penting gue ngasih perhatian ke pasangan gue. Iya. Sama yang penting mang, gue pengen nyari pasangan yang nyaman aja. Kayak Vivo, Aloe, Aloe. Look and Message ini. Masuk. Tapi btw aku juga suka ini loh, jompo dan pijit. Aku juga mau coba. Itu bisa. Tapi buat abang pijit. yang pijitin. Apa? Boleh. Tapi ini, ya. Apa? tapi ini Gak usah keluar. Oh kenapa? Karena percuma Kan lu yang sendiri dipijit. kameramen masih banyak. enggak, maksudnya dipijit yang ininya loh. Apa? Ini aku tuh keseleo. Kebanyakan megang HP. Bisa nggak pakai itu? Hati-hati Bisa. bang, bini lu ngechat. Bisa pijit pakai itu. Karena dia bahannya nggak bau minyak dan dari air. Dari air. Dari air. Air apa? Aerobik. Tapi lengket nggak? Enggak. Soalnya aku Justru masih nggak lengket. Enggak lengket dan harum lah. Untuk kulit Wangi. sensitif bisa. Wangi. Apa? Untuk kulit sensitif bisa. Bisa kulit-kulit sensitif. Jadi pelumas juga bisa. Kalau untuk yang hatinya sensitif kayak aku bisa. itu mang cukup sentuhan lembut aja sih. Masuk ini masuk. Kalian kebayang kan kenapa gue bisa nikah? Ya itu. Mulut-mulut manis yang busuk gitu. Karena kalau kata orang, cowok ganteng itu akan tetap kalah sama cowok yang humoris kayak gitu. Percaya nggak tapi Emang iya sih bang, emang iya bang. Gue kalau disuruh pilih yang ganteng banget, banyak duit. Ntar dulu, gue ini tersinggung. Enggak, maksudnya gini loh. Berarti kan maksudnya gue gak ganteng. Siapa bilang Ganteng. ganteng? Daripada ganteng sama humoris, lebih milih humoris kayak apa gini. Kan gue gak ganteng berarti. Bukan, maksudnya gini, ganteng itu relatif. Iya. Cuma maksudnya kita kan bisa bilang ganteng idaman cewek kan kayak K-pop tuh kan Iya. ganteng. Ah, benar. Itu diem-diem kayak boneka gitu kalah ya. Iya. Daripada Mungkin kan gantengnya Cive tuh yang sosok kayak koko-koko gitu loh. Kan lu kuku-kuku kan? Gua Kuku-kuku. gue lagi mikir bahasa Cinanya paman apa lagi. Gue dulu tahu kayaknya. Weh, tapi apa? lu udah rilis berapa single? Aku rilis udah 3 Tiga, September ini bulan keempat. depan 4. Kenapa belum album? Ini Terlalu capek lagi ngejar mau Album tuh capek ya bikinnya ya? enggak juga sih, cuma butuh waktu aja. Iya. Sekali tag langsung bisa sih bang. Bisa. Langsung 10 track gitu kita. Yang penting waktu sih. Yang penting waktu. Ini pengen keluar single terbaru. Terbaru. Berjudul Aku Nemu Yang Baru. Haha. Judulnya nggak bisa di-spill, cuma kalau tentang itu semua lagu aku tuh Nggak boleh spill Nyambung. ref-nya dikit. Kan nanti tayangnya ini pas lu rilis. Nggak sih? Iya nggak sih? Tayang kapan ini? Nggak tahu. Akhir pokoknya- September bentar lagi. pokoknya Oh nggak boleh rahasia. Nggak boleh. pokoknya tentang lanjutan dari si Rindu yang kemarin, jawabannya ada di lagu terakhir. Lu yang bikin. Aku yang bikin. Masih Sendiri tentang doi? sama tim tapi liriknya aku yang bikin. Kenapa sih lu nggak bisa move on ya main X ya? Kok lagunya tentang itu mulu sih? Oh enggak, yang ini adalah jawaban akhir dari semuanya. Oh. Kan yang pertama itu akan dari bersamamu, lanjut ternyata gue rindu banget Tuhan tolong, tapi gue nggak mau balikan gimana. Jawabannya ada di akhir sini bahwa akhirnya aku yang lepasin udah. Statement, ini udah nggak ada kayak kebingungan lagi, tapi ini udah statement lagunya. Nama labelnya apa? Label musik kamu? Ruang Dimensi Record. Ruang Dimensi Record, saya siap jadi bintang video klip. Bang, Apa? lu kasih challenge tuh buat dia. Apa? Lu Bikin lagu? Ya. Bikin lagu lu dari kasih- kata-kata gua? Iya. Heeh. Berapa Oh, kata? nggak bisa kata. Kalau kata terlalu dikit. Kalimat. Oke. Kalimat. Apa? Kalimat yang lagi gue suka itu apa ya? Aneh-aneh nih, baru tahu. Enggak, kalimat yang lagi gue suka tuh ini. Ini kan orang tua gue baru meninggal ya. Kalimat yang Sedih banget sih, dark banget. Ya, Gak usah makanya dah. gua mau Tapi bikin gue ada kalimat yang gue suka nih. Entah kenapa, ketika gue bersedih, orang di sekitar gue nggak merasakan kesedihan gue. Tolonglah mengerti gue. Nah itu. Ketika aku bersedih, kenapa orang di sekitarku nggak merasakan kesedihanku? Tolonglah bersedih bersamaku. Nah, Agak berubah, maknanya agak berubah. Jadi mau yang mana? sumpah gue yang pertama aja lupa apa. Yang pertama apa sih gue ngomong tadi? Mengerti. Ya gitu lah. Yang pertama mengerti, yang kedua. Ya lupa gue yang pertama lupa. Pokoknya intinya itu dah. Kayaknya lu ini ya, kalau mau bikin lagu tuh harus berasa di studio recording nggak sih? Coba kita ubah dulu ya. Kita ada di studio recording. Ini mic ceritanya. Editor. Ini mic. Agak-agak bau apa ya?
tos dulu dong. Tos aman. Lagi kenapa tersinggung bercanda? Tapi kan kamu harus begini kalau recording. Iya. Pakai headphone ya, editor, pakai headphone. Iya, kan ada editor, bikin aja Iya, ada iya. mic di Ada mic di gantung. sini ya, ada mic. Heeh. Pakai headphone. Posisinya di studio. Aku jujur banget musik. ya nggak bisa banget ciptain lagu spontan, tapi untuk Bang Firza apapun akan kulakukan. Dan begitu saya gampang tersanjung. Ya. Dia minta apa sih? Tolong semua orang ngerti dia gitu. Harus sedih bareng dia. Bersedih banget. Ketika aku bersedih, kenapa orang di sekeliling tuh nggak ngerasain kesedihan aku? Tolonglah mengerti aku, bersedih bersamaku. Asal. Oh, oke. Agak sulit ya. Ya udah dah. Aku cinta kamu. Aku cinta padamu. Aku I love cinta you padamu. too. Cepetan ini kapan closingnya? Iya. Gua nggak bisa, lu nggak mau bantu gua. Kan lu. Oke, tuh. Kan lu. Gue juga gak mau. Mau turut-turutnya dah. Turut-turut. Mengapa? Lagu gue, salah. Iya. Tuh, coba ya. Sebenarnya tuh lebih gampang kalau ada gitar. Gue nggak bisa main gitar, sumpah. Ngaco. Kukunya lagi panjang, coba ya. Hmm. Sumpah gua nggak bisa. Kepanjangan kata lu. Iya, udah. kepanjangan. Aku mau di sini sampai 100 episode. Lu bang, Semua mahal banget bayar lu. serba nggak bisa dah. Ya itu nggak bisa jadi lagu, mungkin jadi nada aja ya. Ya. Atau jadi doa. Semoga aku di sini jadi 100 episode. Amin. Gitu. Semoga ini point of view-nya dia atau aku nih? Dia. Dia. Gue bintang video klipnya. Oke. Galau ini lagunya. Kan sama lagunya sekalian video klipnya. Episode ya. Semoga aku di sini sampai 100 episode. Wih. Semoga. Garing banget. Tapi bagus ya lagunya. Nadanya bagus kak. Nadanya bagus. Nadanya bagus. Nantilah saya kalau ada special show entrance song saya lagu kamu. Yang tadi. Hah? Yang tadi. Enggak, lagu yang udah ada aja. Oh. Yang itu kan belum tahu nadanya ntar gimana. Oke. Heeh. Terima kasih banyak Thank you, Terima kasih banyak ya. sudah main-main ke sini. Iya. Gila dia tuh sibuk banget tahu. Dia Enggak pas lah. banget nih nyempetin hari ini di sini. Di sini kamu kemana? Nyanyi kan? Event kan? Gila. Emang padat banget, mega job bang. Mega job. Lebih ke Megalodon. Megalodon. Saya nanti bakal menunggu kamu di Berantara Musik Indonesia. Asal. Yes. Terima kasih. Bye bye.